Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Semoga dimanapun teman-teman sekarang berada, supaya selalu dalam perlindungan Allah dan selalu semangat belajar walaupun di tengah wabah virus corona saat ini. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang pembuatan membran. Nah, sebenarnya dalam pembuatan membran itu dapat dibuat dengan berbagai macam bahan dan aplikasinya pun sangat luas. Pada video kali ini, saya akan membahas lebih rinci tentang pembuatan membran dari sekam padi. Siapa sangka bahwa sekam padi ternyata dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan membran, yang pastinya melalui berbagai macam tahapan dan proses yang cukup panjang. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sekam padi itu apa sih? Nah, jadi gini guys. Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua belahan yang disebut lema dan palea yang saling bertautan. Pada proses penggilingan beras, sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Sekam dikategorikan sebagai biomasa yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, pakan ternak, dan energi atau bahan bakar. Dari proses penggilingan padi, biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30% dari bobot gabah. Bahan sisa atau limbah penggilingan berupa sekam padi tadi akan kita gunakan sebagai bahan pada proses pembuatan membran. Nah, sekarang udah tahu nih pengertian dari sekam padi. Jangan lupa diingat-ingat ya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana proses pembuatan membran dari sekam padi. Proses desalinasi merupakan cara yang tepat untuk mengatasi masalah kekurangan air yang ada. Prinsip proses desalinasi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu thermal dan metode pemisahan dengan membran. Teknologi membran sendiri telah banyak digunakan untuk proses desalinasi, namun teknologi membran masih tergolong mahal. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif bahan baku untuk pembuatan membran yang murah bagi masyarakat, khususnya daerah di pesisir pantai. Sekam padi hasil penggilingan tidak dapat kita gunakan secara langsung dalam proses pembuatan membran, karena sekam padi harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Nah, proses pembakaran sekam akan menghasilkan abu yang mengandung silika atau SiO2. Nah, abu yang mengandung silika inilah yang akan kita gunakan sebagai bahan utama pada proses pembuatan membran. Adapun setidaknya terdapat 3 langkah proses pembuatan membran menggunakan sekam padi, mulai dari pengambuan sekam padi, pemurnian abu sekam padi, dan yang terakhir adalah proses pencetakan membran. Pada proses yang pertama, yaitu pengambuan sekam padi, secara singkat, sekam padi ditimbang sebanyak 10 kg, kemudian dicuci dan dibersihkan menggunakan air dari impuritas akibat kotoran. Kemudian dilakukan pengeringan menggunakan sinar matahari. Sekam padi yang telah kering kemudian dibakar dengan api hingga menjadi arang hitam. Proses pengambuan ini dilakukan dengan cara di furnace pada suhu 600 derajat Celcius selama 5 jam. Yang kedua adalah pemurnian abu sekam padi. Metode yang dipakai untuk pemurnian ini adalah metode pengasaman dengan menggunakan larutan asam klorida pekat. Dan terakhir adalah pencetakan membran. Nah, pada proses yang terakhir ini, membran telah dicetak tidak dapat digunakan secara langsung, tetapi harus dilakukan pengujian membran menggunakan reaktor. Pengujian kinerja membran dilakukan dalam reaktor DIN untuk mengetahui kandungan klorida dan TDS dalam permit yang lolos dari membran. Membran yang akan diuji dipotong bentuk lingkaran dengan diameter 5 cm. Kemudian membran diletakkan di dalam reaktor. Di dalam reaktor akan dialiri air laut yang masih terkontaminasi oleh kotoran-kotoran dan mikroorganisme yang berbahaya. Pengujian membran dalam reaktor dilakukan selama 1,5 jam dengan tekanan 2 atm. Kemudian setelah itu dilakukan analisa morfologi membran. Tujuan dari analisa morfologi membran adalah untuk mengetahui ukuran pori membran yang dihasilkan serta unsur penyusunnya. Dari salah satu penelitian menunjukkan bahwa gambar A yaitu morfologi membran sebelum dipakai dan gambar B morfologi membran setelah dipakai. Dan ternyata gambar B menunjukkan bahwa terjadi fouling yang menyebabkan penyumbatan pada pori membran setelah digunakan untuk menyaring air laut. Hal tersebut dapat dilihat dari ukuran pori membran yang semakin kecil, yaitu dari 58,28 nanometer menjadi 29,14 nanometer. Dari ukuran pori membran tersebut, maka membran yang dihasilkan termasuk ke dalam membran ultrafiltrasi.
Selain menganalisa ukuran pori membran, analisa unsur penyusun membran juga dilakukan dengan menggunakan alat SEM-EDAX. Nah, dapat dilihat pada gambar A dan B menunjukkan bahwa membran tersusun dari unsur Si dan C serta O. Hal tersebut menunjukkan bahwa komponen penyusun membran yang dominan adalah Si dan O, yang diidentifikasi sebagai senyawa SiO2. Penurunan kadar Si dan O kemungkinan disebabkan oleh adanya Si yang terlarut dalam air sampel saat dilakukan pengujian membran dalam reaktor. Nah, demikianlah proses pembuatan membran menggunakan sekam padi. Adapun kesimpulan dapat kita ambil pada penjelasan saya hari ini adalah berat silika optimum untuk pembuatan membran adalah 15 gram dengan nilai koefisien rejeksi rata-rata yaitu sebesar 61,08% untuk klorida dan 86,50% untuk TdS.